Selamat pagi Sobat STTII. Selamat pagi Bapak Ibu Gembala dan calon-calon gembala dan saudara-saudara semua. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun dalam bentuk menyapa dengan renungan. Renungan kita pada pagi hari ini berhubungan dengan ucapan yang menjadi kenyataan. Pelajarannya adalah hati-hati mengucapkan kata-kata karena itu bisa menjadi suatu kenyataan. Teksnya dari Kejadian pasal 27 dengan judul ini, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esau mau diberkati dengan syarat yaitu membawa binatang buruan disembelih lalu dikasihkan sama Ishak. Hal itu kedengaran oleh Ribkah, lalu Ribkah berkata kepada Yakub, seperti ini katanya dalam pasal 27 ayat yang ke-8. Katanya begini, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Kata Ribkah ini yang menjadi pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ribkah sangat mencintai Ishak suaminya. Mereka sejak muda berbahagia, tetapi pada akhir tuanya Ishak buta, tidak dapat melihat. Jadi seolah-olah Ribkah ini mengatakan kepada anaknya, Yakub, bapakmu sudah tua, sudah tidak bisa melihat, kita tipu saja. Bukan main jahatnya Ribkah ini. Dan Yakub tidak berani, takut kena kutuk. Tetapi Ribkah berkata, katanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kata-kata yang mengerikan. Walaupun kata-kata ini mungkin karena cintanya Ribkah kepada anaknya Yakub, tetapi caranya ini mengerikan. Mau menanggung kutuk atas usahanya yang jahat itu. Dan saudaraku, kutuk itu terjadi. Di dalam pasal 27 ayat yang ke-44 mulainya seperti ini. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman. Dan kemarahan kakaknya itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Ini usulan siapa? Ribkah supaya Yakub pergi. Tapi kemudian tapi sebelumnya Ribkah mengatakan itu, katanya itu karena dendam karena siapa? Esau dendam akan membunuh Yakub nanti kalau ayahnya meninggal. Lalu dia mengatakan kepada anaknya itu, katanya itu,
hari ini saya kehilangan engkau berdua. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ini kutuk yang dialami oleh Ribka. Sehari kehilangan dua anaknya. Lalu ia berkata kepada suaminya, begini katanya, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jadi ini Esau menikah dengan perempuan Het. Jikalau Yakub juga dengan mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saudaraku, inilah ucapan yang mengerikan yang terjadi pada dirinya. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan ucapan yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapkan kata-kata yang positif, yang membangun orang dan membangun diri kita sendiri. Jangan seperti Ribka. Anakku, kutuknya kutanggung. Dan itu terjadi. Ini suatu tragedi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan Ribka yang menjadi gambaran bagi kami, supaya kami berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, supaya apa yang kami katakan sesuai dengan firman-Mu, membangun orang lain dan membangun iman kami sendiri. Biarlah hari ini kami mulai dengan ucapan-ucapan yang keluar dari pikiran-pikiran yang telah diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan atau sanitizer, jauhi kerumunan. Kalau lansia seperti saya, jangan pergilah kalau tidak penting. Amin.